Warga Dusun Kerajaan, Desa Ngampel Rejo, Kecamatan Jombang, Jember, Jawa Timur yang geram menghakimi maling yang terpergok hendak mencuri sepeda motor. Masa yang emosi berusaha menghajar pelaku meski telah diamankan aparat kepolisian. Pelaku bernama Karyanto ini akhirnya diamankan di salah satu rumah untuk menghindari amuk massa. Keesokan harinya, warga kembali menangkap satu pelaku lain bernama Soleh yang sempat bersembunyi dari kejaran warga. Massa pun menghajar pelaku saat hendak dibawa ke mobil patroli. Polisi terpaksa mengeluarkan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan massa yang beringas. Kedua pelaku akhirnya dibawa ke Mapolres Jember untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Selain mengamankan kedua pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa 2 sepeda motor. Sejauh ini berhasil kita amankan 2 orang pelaku. Ini masih kita kembangkan terkait 480 dengan unit BB ataupun barang bukti motor yang sudah dipetik oleh pelaku. Sementara polisi masih terus mengembangkan kasus ini guna menangkap pelaku lainnya yang berperan sebagai penadah barang curian. Dari Jember, Jawa Timur, Galih Mega untuk CSI RTV. Diduga akibat masalah asmara, seorang wanita disiram air keras saat tengah berkendara sepeda motor di Jalan Perjuangan, Teluk Pucung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Sementara di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, satu tempat pijat dan spa terbakar. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Oscar Haris. Api membakar spa dan panti pijat yang ada di lantai 2 sebuah gedung di kawasan Bulungan Keramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api yang semakin membesar. Sejumlah pegawai kantor di gedung itu berlarian menyelamatkan diri, termasuk karyawan spa dan panti pijat. Beberapa di antara mereka bahkan terpaksa memecahkan kaca gedung agar bisa keluar hingga mengalami luka di bagian tangan. Kobaran api diketahui muncul setelah adanya ledakan di dalam gedung. Bahkan kerasnya ledakan membuat tembok roboh. Beberapa karyawan juga mencium aroma gas yang menyengat setelah ledakan terjadi. Namun belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Tahu-tahu meledak aja, saya keluar orang udah pada luka-luka di bawah. Ada berapa orang yang luka, Bu? Ada 4. 4 orang. Itu cowok atau cewek? Cewek cowok. Kalau dibilang itu ledakan berasal dari mana, Bu? Kemungkinan dari gas. Dari gas. Saya tadi lagi di atas itu gantung kan. Ya. Tiba-tiba ada ledakannya gitu kayak pemanggangan gitu. Sama tembok-temboknya juga pada jebol. Bunyi ledakan? Iya. Berapa kali, Bang? Sekali doang, habis itu bau gas. Ada gas. Hingga kini, aparat Polsek Metro Kebayoran Baru masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran dengan meminta keterangan sejumlah saksi. Dari Jakarta, Ajiat Moko untuk CSI RTV. Seorang pria tega membunuh istrinya di Kampung Lebak Saat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Diduga aksi keji pelaku terjadi akibat cemburu. Sang istri memiliki pria idaman lain. Warga Kampung Lebak Saat, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Jawa Barat, dikejutkan dengan penemuan jasad seorang perempuan dengan kondisi bersimbah darah di dalam rumahnya. Jasad tersebut diketahui bernama Ai Jenabai. Dari olah TKP, polisi menemukan luka di leher dan dada korban. Kuat dugaan, perempuan berusia 33 tahun itu menjadi korban pembunuhan. Polisi yang bergerak cepat akhirnya dapat menangkap pelaku bernama Surya yang tak lain merupakan suami korban. Pria 45 tahun itu hanya bisa tertunduk lesu saat dihadirkan di depan awak media. Dari pengakuannya, pelaku tega menghabisi nyawa korban karena terbakar api cemburu. Korban diduga memiliki pria idaman lain. Sebelum peristiwa naas itu terjadi, keduanya sempat terlibat cekcok. Berawal dari kecemburuan pelaku kepada korban karena
diduga menurut keterangan tersangka ini, pelaku ini, bahwa korban ini memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Nah, mungkin pada saat itu terjadinya keributan hingga mengakibatkan pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Di media foto dia sama laki, tapi ya kayak video call langsung digabungkan gitu. Tapi belum, itu baru pertama kejadian atau bagaimana? Atau itu sebelumnya waktu dia masih di sana. Oh, masih di sana. Ya, di medsos dia sebarkan foto itu, Pak. Atas perbuatannya, pelaku pun terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman untuk CSI, RTV. Seorang wanita disiram air keras saat tengah berkendara sepeda motor di Jalan Perjuangan, Teluk Pucung, Kota Bekasi, Jawa Barat. Diduga aksi penyiraman tersebut akibat masalah asmara. Istighfar, parah sih, ada-ada aja sih ya. Wanita bernama Farah Rizka ini ditemukan terkapar lemas diselimuti kain oleh sejumlah warga yang berupaya menolongnya usai terkena siraman air keras. Korban diduga disiram air keras saat tengah mengendarai sepeda motor di ruas Jalan Perjuangan, Teluk Pucung, Bekasi Utara, Jawa Barat. Sejumlah pengguna jalan pun berusaha menolong korban. Dari rekaman kamera CCTV bengkel karoseri, nampak kepanikan korban yang langsung berhenti dan membuka bajunya saat terkena siraman air keras. Menurut warga, diduga korban disiram menggunakan air keras oleh seorang pria tak dikenal. Namun, polisi menegaskan aksi penyiraman air keras tersebut bukan merupakan teror lantaran dilakukan orang yang dikenal oleh korban. Parah katanya. Terus dirawat rumah sakit. Baju katanya ya? Baju. Itu dia lagi ngendarain atau gimana sih? Ceweknya? Sendiri. Tidak ada sedikit pun itu teror gitu ya. Teror tidak ada, yaitu hanya penyiraman itu mungkin diduga motifnya ya dia pernah kenal dengan wanita itu. Dugaan sementara, pelaku nekat menyiram korban dengan air keras akibat masalah asmara. Kini, polisi masih memburu pelaku, sementara korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Anna Medika Bekasi Utara. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Andika Fadil Utomo untuk CSI RTV. Dalam rekaman kamera CCTV, Aibda Robik ternyata sedari awal telah mengarahkan senpi organik miliknya ke arah para korban. Benarkah selama ini membubarkan tawuran hanya menjadi alasan? Selengkapnya dalam liputan mendalam CSI bagian kedua, polisi bersenpi aman atau meresahkan. Gama Rizky Nanta Oktavandi dimakamkan di Desa Bangunrejo, Kecamatan Karangmalang, Sragen, Jawa Tengah. Namun pada hari itu siswa SMK 4 Semarang itu makamnya kembali dibongkar polisi. Tentu bukan tanpa alasan. Beberapa hari yang lalu, keluarga korban menerima jenazah Gama sudah dalam kondisi berada di dalam peti. Keluarga tak melihat bagaimana kondisi jenazah Gama ketika akan dikuburkan. Polisi membongkar makam korban juga bertujuan untuk mengotopsi ulang jenazah Gama Rizky Nata Oktavandi untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya. Kematian remaja berusia 17 tahun itu berbuntut panjang. Terlebih ketika rekaman kamera CCTV di lokasi kejadian mengungkap detail kronologi penembakan terhadap dirinya. Rekaman CCTV yang dimaksud berasal dari kamera CCTV yang berada di depan salah satu minimarket yang berada di Jalan Penataran Manyaran, Kota Semarang, Jawa Tengah.
Berbeda dengan keterangan polisi sebelumnya, alih-alih memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan aksi tawuran, tembakan dari senjata api organik milik Aibda Robik ternyata langsung mengarah ke korban. Tak ada satupun tembakan yang mengarah ke udara. Penembakan yang dilakukan terduga pelanggar tidak terkait dengan pembubaran tawuran yang sebelumnya terjadi. Dan memang anggota ini memang benar-benar pulang dari kantor, kemudian bertemu dengan satu kendaraan yang dikejar oleh 3 kendaraan yang diterangkan oleh Bapak Kapolrestabes. Motif dari Aibda Robik Zainuddin menembak pelaku pun ternyata disebabkan oleh perkara sepele. Kemudian motif penembakan yang dilakukan oleh terduga pelanggar dikarenakan pada saat perjalanan pulang ini mendapati satu kendaraan yang dikejar, kemudian memakan jalannya terduga pelanggar, jadi kena pepet. Aibda Robik memang sudah ditahan dan kini tengah menjalani proses hukum. Penembakan yang ia lakukan hingga menyebabkan tewasnya Gama Rizkinata Oktavandi harus dibayar mahal. Perbuatannya kian menambah panjang kasus polisi-polisi yang mencoreng nama baik institusi. Kami sebagai atasan Brigadir R pada kesempatan ini memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya warga Kota Semarang, terlebih keluarga besar almarhum Ananda Gama. Dan atas segala tindakan dari anggota saya, Brigadir R, yang telah mengabaikan prinsip-prinsip penggunaan kekuatan, abai dalam menilai situasi, teledor dalam menggunakan senjata api, dan telah melakukan tindakan excessive action, tindakan yang berlebihan, tindakan yang tidak perlu. Sepenuhnya saya siap bertanggung jawab, saya siap dievaluasi, ataupun apapun bahasanya, saya siap menerima konsekuensi dari peristiwa ini. Kasus penembakan yang dilakukan oleh Aibda Robik Zainuddin menambah panjang daftar penyalahgunaan senjata api oleh polisi. Lantas muncul wacana jika polisi kini tak lagi boleh memiliki senjata api. Tambang galian C ilegal yang berada di Kabupaten Solok Selatan dibakar polisi. Hal ini buntut dari perseteruan antara Kasat Reskrim AKP Ulil Rianto Ansari dengan Kabak Ops Polres Solok Selatan AKP Dadang Iskandar. Tambang ilegal ini memicu AKP Dadang Iskandar untuk berbuat tindakan di luar nalar, yaitu menghabisi AKP Ulil Rianto dengan satu tembakan mematikan di bagian kepala. Setelah melakukan aksinya, AKP Dadang Iskandar digiring untuk diperiksa di kantornya sendiri di Mapolres Solok Selatan. Usut punya usut, AKP Dadang Iskandar tak terima jika beberapa pelaku tambang liar yang ia backingi ternyata ditangkapi satu persatu oleh korban. Rasa tidak senang di mana rekanan pelaku ini dilakukan penegakan hukum oleh korban di Polres Solok Selatan, sehingga ketika yang bersangkutan mencoba meminta tolong, kemudian tidak ada respon, selanjutnya yang bersangkutan melakukan penembakan. Kematian Gama Rizkinata Oktavandi dan AKP Ulil Rianto memantik sorotan tajam bernada negatif ke institusi kepolisian. Dari sekian banyak kasus yang terjadi atas penyalahgunaan senjata api, muncul reaksi hingga wacana jika polisi tak perlu lagi memiliki dan menggunakan senjata api saat bertugas. Polisi cukup bermodalkan pentungan di berbagai negara maju. Kelihatannya perlahan tapi pasti kita akan mengarah ke sana. Berikan gambaran kepada kami betapa masih pentingnya senjata itu dipegang. Melarang polisi tidak bersenjata api itu tindakan yang menurut saya juga bodoh gitu. Kenapa? Karena polisi sendiri memang profesional yang dalam rangka penggunaan senjata api.
Sekali lagi bahwa di antara orang-orang yang profesional itu tentu saja ada orang yang tidak profesional, gitu ya. Nah, maka dengan aneka macam tes tadi diharapkan lalu kemudian orang-orang yang tidak profesional ini yang tidak berhak menggunakan senjata api itu kemudian bisa dikurangi dengan amat minimal. Apa yang terjadi ini satu reminder ya, satu call ya yang harus diperhatikan oleh anggota Polri agar kemudian kedepannya tidak muncul lagi seperti itu. Kasus tewasnya Gama dan AKP Ulil Rianto sudah seharusnya menjadi bahan evaluasi terakhir bagi Polri untuk segera berbenah dengan senjata api milik mereka. Perketat SOP dan evaluasi berkala bagi anggota kepolisian menjadi syarat nomor 1 agar senjata api di tangan Polri bisa menjadi fungsi, bukan berakhir tragedi. Tim Liputan untuk CSI RTV. Berkendara dengan selamat di jalan raya tidak hanya membutuhkan keahlian, namun juga kewaspadaan dan kepatuhan lalu lintas. Berikut tips dari Brigadir Putu agar Anda terhindar dari maut di jalan raya. Halo sahabat RTV, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan hari ini bersama saya Brigadir Putu Fungki akan mengajak sahabat RTV untuk melihat ada pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam. Yuk sahabat kita lihat bersama-sama videonya. Ya sahabat RTV kita lihat ya, ini ada rekaman dari dashcam di jalan, mungkin ini jalan, wah ya ampun sahabat bisa kita lihat ya, ini ada pengendara motor yang mungkin dia kehilangan konsentrasi begitu ya, jadi meleset dan sebenarnya truk yang di depan tadi itu sudah bisa menghindar, kemudian mobil yang di belakangnya tidak bisa menghindar sehingga terjadinya crash atau tabrakan ya sahabat RTV. Itulah sahabat pentingnya kita harus selalu berkonsentrasi saat berkendara ya. Saya sendiri tidak tahu pasti nih apa yang membuat si pengendara motor ini sampai melawan arus. Apakah keinginannya untuk menyalip tapi hilang kendali atau mengantuk? Ya selain itu sahabat kita lihat ya bahwa si pengendara motor ini tidak menggunakan helm dan saat kejadian seperti ini pasti luka yang ia alami akan lebih parah dibandingkan jika ia menggunakan helm dan riding gear lainnya. Ya sahabat, kalau kita lihat kondisi jalan ini mungkin jalan penghubung antar kota atau provinsi sehingga banyak kendaraan besar seperti truk atau mobil bak yang melintas di kawasan ini ya. Nah, untuk itu pemirsa dari video ini jadi pelajaran untuk kita semua untuk selalu berhati-hati dan berkonsentrasi saat berkendara. Karena kita sudah hati-hati nih, tapi orang lain belum tentu. Saya juga mengingatkan selalu untuk menggunakan helm saat mengendarai kendaraan khususnya roda 2 dan lebih baik lagi untuk memakai riding gear nih sahabat. Kemudian perhatikan marka jalan yang berlaku. Dan jika ingin menyalip, pastikan ruang untuk menyalip cukup luas sahabat. Jadi jangan jadi korban sia-sia di jalan raya ya sahabat. Nyawa kita lebih berharga dari apapun. Selalu ingat ada keluarga yang sedang menunggu di rumah. Pemilik toko kelontong tewas ditikam tetangganya di Kampung Kelak, Pasuruan, Jawa Timur. Saat kejadian, korban sedang menemani dua anaknya belajar. Warga di Kampung Kelak, Kelurahan Belandongan, Kota Pasuruan, Jawa Timur, digegerkan dengan tewasnya seorang pria bernama Widianto, berusia 42 tahun. Di dalam rumah juga masih terdapat bercak darah korban yang tewas akibat dibunuh. Pelaku pembunuhan tak lain adalah tetangga korban. Pelaku sudah ditangkap polisi dan kini tengah menjalani pemeriksaan. Korban diketahui merupakan seorang pemilik toko kelontong di wilayah tempat tinggalnya. Menurut warga, saat kejadian korban sedang menemani kedua anaknya belajar, tiba-tiba saja pelaku datang sambil membawa pisau dapur dan langsung masuk ke dalam rumah. Pelaku meminta kedua anak korban naik ke lantai 2 dan tak lama kemudian pelaku langsung menganiaya korban hingga tewas. Korban sempat dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tak tertolong akibat luka tusukan di dada dan pinggang. Pelakunya ada lari ke sana katanya orang-orang di sini. Saya suruh kejar. Terus datang sendiri ke sini. Mana apa kok rame-rame gitu? Padahal dia pelakunya. Padahal dia pelakunya. Nggak tahu Pak masalahnya apa enggak tahu. Masalahnya itu nggak tahu, kurang paham. Polisi hingga kini masih mendalami motif pelaku membunuh korban. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI RTV.
Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan menjadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya, Oscar Haris. Sampai jumpa.